Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handra Napoleon berbagi cerita. Ini saya akan cerita tentang pengalaman saya naik gunung. Karena tadi saya dengar Ki Budi yang jadi juru kunci Laut Selatan, yang sebelumnya menjadi juru kunci Gunung Merapi, bicara tentang orang-orang yang senang naik gunung itu sering ketemu makhluk yang dia sebutkan sebagai penunggu gunung. Jadi saya dalam hidup saya pernah naik gunung Pangrango ketika mahasiswa arsitektur UI. Nah, saya naik gunung Pangrango itu bareng dengan KAPA, Kelompok Pencinta Alam Fakultas Teknik UI. Pada saat itu peringatan 17 Agustus di Gunung Pangrango, yaitu di Surya Kencana. Surya Kencana ini satu dataran di atas Gunung Pangrango yang banyak ditumbuhi kembang Edelweiss yang dibilang kembang abadi. Selanjutnya saya pernah naik gunung Slamet. Slamet ini artinya Islam. Islam ini adalah selamat. Dinul Islam adalah jalan selamat. Jadi bukan agama. Din itu perhitungan, jadi perhitungan selamat. Agama itu sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan berhala, karena tidak universal sifatnya, kelompok. Kalau universal sifatnya adalah Robbil Alamin, alam semesta, pencipta alam semesta. Kalau bahasa profesor Malaysia yang perempuan itu Hanif, penganut Nabi Ibrahim itu beriman kepada Robbil Alamin dalam pencarian Tuhan di kitab. Selanjutnya saya di era setelah saya lulus sekolah kuliah, saya naik Gunung Pesagi. Jadi naik Gunung Pesagi ini beberapa kali saya coba. Pertama saya naik Gunung Pesagi sendiri ketika akan mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung. Ketika itu banyak orang bicara masalah Gunung Pesagi dan naik Gunung Pesagi untuk memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Dibilang bahwa gubernur Lampung saat syaratnya itu naik Gunung Pesagi. Jadi saya ketika itu mencoba untuk naik Gunung Pesagi. Akhirnya saya naik sampai di perbatasan antara hutan lindung dan tempat petani. Nah, ini kucing presiden ini mendampingi saya nih. Nah, ini dia kucing presiden. Tapi saya nggak berani ngelanjut ke atas setelah sampai di gerbang, tapi saya mencoba untuk melihat secara mata batin. Saya memeram, lalu saya melihat ada semacam kekuatan
energi. Jadi saya pulang, saya tidak melanjutkan. Pada satu hari saya diajak oleh mahasiswa saya, mahasiswa arsitektur Universitas Bandar Lampung, yang kebetulan adalah saya suka ajak jalan tuh ziarah arsitektur mereka. Jadi setelah saya tidak aktif lagi dengan ziarah arsitektur, dulu saya ngajak mahasiswa arsitektur UBL ini ziarah arsitektur ke Pak Ranu Wijaya, lalu ke Yogyakarta melihat karya Romo Mangun Wijaya, lalu ke Pulau Bangka bertemu kawan saya yang menjadi akuntan sistem dari pengusaha-pengusaha di Bangka penghasil emas. Saya ketemu Pak Taksin, salah satu pemiliknya, yang melakukan pengolahan limbah timah. Beliau alumni Jepang. Nah, setelah saya terakhir berkunjung ke Bukit Tinggi, saya mengalami stroke sebelumnya. Jadi saya waktu ke Bukit Tinggi juga membatasi diri hanya seminggu perjalanan karena ada perubahan fisik di badan. Alhamdulillah dari Bukit Tinggi saya tidak lagi mengajak mahasiswa saya untuk ziarah arsitektur, tapi mahasiswa saya ternyata aktif. Mereka mengajak ziarah arsitektur, salah satunya ke Kenali. Kenali ini ada bangunan arsitektur tradisional Lampung yang menurut penelitian arsitek senior Rislan Sarip almarhum itu merupakan peninggalan budaya perahu. Budaya perahu ini dari bangsa Han di Cina. Nah, akhirnya karena udah berada di Kenali, dari desa Kenali ini kita bisa menuju Gunung Pesagi. Karena saya udah pernah, saya ajaklah mahasiswa untuk berangkat ke Pesagi. Di Gunung Pesagi Lampung Barat ini ternyata mahasiswa yang UBL yang baru-baru dari UBL langsung itu tidak berani mendampingi saya untuk naik Gunung Pesagi. Ada 3 mahasiswa pindahan, Pak Budi, lalu dari Unila, lalu ada satu lagi yang dari Unila dan satu dari Unkris, Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Kita berangkat jam 5. Dibilang sebelumnya ada pendaki yang berangkat jam 1 atas perintah gurunya dari Jawa. Nah, menurut perkiraan perjalanan cuman 2-3 jam menurut masyarakat sana. Setelah kami melakukan ritual, jadi ada ritualnya di situ. Nah, ini yang dibilang Ki Budi Kuncen Laut Selatan itu ya saya tahu bahwa ritual itu kita mengirim Al-Fatihah sebagai pembuka ruh alam semesta. Jadi mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kirim Fatihah itu kepada makhluk-makhluk lain, alam lain, yaitu dedemit, ya para penunggunya, termasuk Ratu Darah Putih yang merupakan ada hubungannya dengan pahlawan Lampung Raden Intan yang merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten.
Lalu kami berangkat. Nah, dalam perjalanan tuh jam 9 malam kami bertemu dengan pendaki yang dibilang berangkat jam 1 malam dalam keadaan kedinginan. Dia tidak membawa perbekalan cukup, tidak bawa lampu dia. Untung kita ketemu sehingga dia ikut rombongan kita berangkat melanjutkan perjalanan sampai di puncak Gunung Besagi jam 12 malam. Ternyata di sana rame, orang lagi melakukan tirakat semacam Maulid Nabi gitu. Jadi mereka ada keyakinan, pemahaman tentang pada Maulid Nabi ini. Kalau di Jawa itu kan ada mencuci pusaka ya, satu suro gitu loh. Ya kurang lebih itulah Maulid Nabi atau satu suro, saya nggak tahu persis, tapi ada tempat di sana penuh. Lalu ada musola kosong lah. Saya sholat di musola itu dan memejamkan mata dan saya melihat ada energi. Lalu dinginnya luar biasa, kedinginan ketika kita berhenti bergerak kita kan mengalami kedinginan. Dan keunikan Gunung Pesagi ini seperti Gunung Hira. Gunung Hira itu gunung lalu muncul batu ke atas. Seperti saya udah lukis di lukisan saya ketika di Kampung Quran Terjemahan di Bantul, Yogyakarta. Nah, Gunung Pesagi ini gunung lalu tumbuh ke atas itu akar. Jadi kita mendaki akar. Kalau di Gua Hira itu mendaki dari gunung, mendaki batu yang muncul ke atas. Nah, sampai di atas kita bertemu dengan siang ada patok yang ditulis Belanda tentang ketinggian, dan di situ ada, makanya dibilang Gunung Pesagi, di sana ada kotak persegi yang tanah merah itu tidak ada tanaman sama sekali dan ukurannya persis dengan ukuran Ka'bah menurut saya, karena saya pernah ke Ka'bah naik haji tahun 2001, 31 Desember 2001. Kalau menurut sampai di sana 2002, karena anak saya itu lahir 2001, saya belum haji. Jadi 31 Desember 2001 saya naik pesawat tuh sampai di King Abdul Aziz itu tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini Gunung Pesagi ini juga di dunia penerbangan dikenal tidak ada yang berani melintas di atasnya karena ada kekuatan supernatural seperti di segitiga Bermuda. Nah, jadi apa yang diceritakan Ki Budi tentang Gunung Merapi, ada Eyang Merapi di bawah apa itu dia sebut tadi, ada di atasnya seperti Semar Ismana apa, saya nggak tahu persis, tapi dari cerita itu saya baru mengerti ada 3 gunung nih yang saya kaitkan dengan perjalanan hidup saya, mulai dari Pangrango ternyata sekarang dibuktikan sebagai situs kapal Nabi Nuh, pembuatannya dekat Gunung Padang yang merupakan singgasana Nabi Daud, situs Gunung Padang. Lalu juga Gunung Slamet yang di situ kita berjalan di atas gunung yang bergolak ya, jadi di kiri kanan kita itu air mendidih. Makanya mendaki gunung di Slamet ini suka
meninggal karena ada gas beracun. Makanya nama Gunung Slamet nih mungkin petunjuk juga bagaimana orang mencari jalan itu selamat, yaitu dinul Islam. Nah terakhir Gunung Pesagi. Nah Gunung Pesagi ini saya dikenal sebagai tempat bertemunya wali-wali. Ya kita nggak tahu persis, tapi ya saya sampai di sana dan saya melihat sesuatu, ternyata bentuknya Ka'bah, kotak. Dan pada malam hari, makanya dibilang di sana itu gunung para bintang. Saya nangkepnya dulu istilahnya orang kalau balok itu ya pangkat rendahan, kalau bintang jenderal. Nah makanya para jenderal. Nah di situ kita melihat bintang-bintang itu mengumpul rapat dengan warna keemasan. Oh ini yang dibilang gunung bintang para jenderal itu. Ya itu sedikit perjalanan yang saya baru evaluasi setelah saya ini melewati umur 60. Setelah saya melewati umur 60, saya terpaksa mengevaluasi perjalanan saya karena saya juga nggak tahu persis perjalanan saya ini apa gitu. Yang jelas saya berusaha berbagi cerita, mana tahu ada yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.